saya Ibrahim yang akan memandu jalannya sesi pematerian dan diskusi kita pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa melihat antusiasme yang luar biasa dari seluruh peserta yang sudah hadir. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai langsungnya dari ahlinya kepada Bapak Rizaldi Alwi. Kami persilahkan. Ini mungkin materi terakhir di hari ini. Materi terakhir nih. Jadi saya perkenalan dulu. Karena ada pepatah berkata, tak kenal maka 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pernah dengar istilah ini? Pernah? Sepertinya ada senamnya itu. Ada nggak senamnya? Ada senamnya toh? Tahu senamnya? Siapa bisa contohkan? Tahu? Tahu senamnya? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebenarnya ini pemerintah sudah mencanangkan program ini. Jadi program ini bukan baru sekarang, tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Bangun pagi untuk meningkatkan kedisiplinan. Jelas ini? Yang kedua, setelah kita bangun pagi, nih beribadah. Biasanya itu ada anak-anak bangun pagi cepat bangunnya, biasa 4:30. Tapi yang diambil pertama apa? HP. Akhirnya apa? Bangunnya itu pagi, tapi berangkat ke sekolah lambat karena lebih banyak waktunya bermain HP daripada dia bersiap-siap untuk ke sekolah. Makanya ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah bangun pagi ini beribadah. Selain itu program, itu juga suatu kewajiban. Kita anak muslim, kewajibannya kita itu apa? Yang pertama itu sholat. Kalau bagus sholatnya kita, insya Allah semua amal-amal lain itu akan bagus juga. Kenapa kita harus beribadah? Itu sebagai bentuk rasa syukurnya manusia kepada Tuhannya karena sudah membangunkan dia. Bagaimana kalau kita misalkan hari ini atau besok pagi kita tidak bangun-bangun lagi? Ada yang besok tidur tapi tidak bangun-bangun. Ada yang mau? Kalau tidak mau, kalau kita sudah bangun pagi, bentuk rasa syukurnya kita ketika sudah dibangunkan oleh Allah itu beribadah. Karena beribadah itu adalah suatu kewajiban. Ya. Makanya di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu kata Allah. Jadi salah satu tugasnya manusia di muka bumi itu beribadah. Makanya masuk di dalam program pemerintah yang kedua itu adalah beribadah. Apa tujuannya beribadah ini? Mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan. Setelah beribadah, biasanya kita kalau di Obat Tua itu biasanya setelah sholat subuh sudah ada orang yang berolahraga. Entah itu jogging atau jalan santai atau olahraga lain. Kenapa itu? Kenapa kita harus olahraga? Nih, yang pertama untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi supaya kesehatannya kita itu terjaga, kita harus rajin-rajin berolahraga pagi. Kemudian tujuan yang kedua menjaga kebugaran tubuh. Kemudian meningkatkan potensi diri dan meningkatkan nilai sportivitas. Jadi daripada kalian bangun tidur tidak apa-apa, mending langsung berolahraga. Supaya apa? Supaya fisiknya kalian dan mentalnya kalian itu bisa terjaga. Kalian juga bisa hidup dengan sehat. Kemudian yang berikutnya makan sehat dan bergizi. Nah, jadi kenapa ada program makan bergizi gratis? Program itu juga untuk mendukung program pemerintah lainnya. Ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian didukung dengan program makan bergizi gratis. Sudah ada yang terima MBG di sini? SMP 1 terima MBG? SMP 2? SMP 2 terima MBG? SMP 3? SMP 4? Dapat?
Maka bersyukurlah kalian yang SMP 2 dan SMP 3. Kalau masuk SMA ini dapat PMBG, tapi bukan sekarang, mungkin beberapa hari ke depan kalau tidak dihilangkan. Nah, kenapa kita harus makan sehat dan bergizi? Nih, kebiasaan makan sehat dan bergizi itu yang pertama fungsinya menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang. Biasanya itu ada makanan-makanan memang yang tidak berpengaruh untuk kita sekarang, tapi dia akan berpengaruh efek jangka panjang. Sama makan, minum. Contoh minuman itu minuman apa yang sering kalian konsumsi? Poref tidak bagus dikonsumsi kan? Tidak bagus poref dikonsumsi? Tidak bagus? Siapa bilang? Kenapa tidak bagus? Apa alasanmu, Abdul? Siapa namamu kan? Siapa namamu? Andre. Siapa Abdul? Siapa namamu? Apa alasanmu? Kenapa poref tidak bagus? Minuman berwarna. Oh, minuman berwarna. Ada lagi? Atau ada yang punya alasan, Pak, poref itu bergizi? Ada yang punya pendapat? Atau sama semua? Menurutmu minuman poref itu bermanfaat bagi tubuh atau tidak? Bermanfaat bagi tubuh atau tidak? Kenapa Milham? Kenapa tidak bermanfaat bagi tubuh? Apa? Mengandung pewarna buatan kan? Mantap, mengandung pewarna buatan. Apa buktinya dia mengandung pewarna buatan? Nah, biasanya kalau kita minum warna warna hijau, dikira kita pakai lipstick. Tapi jangan kasih tahu begitu nanti kan nanti. Kemudian memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran. Jadi fungsinya makanan sehat dan bergizi itu selain menjaga kesehatan juga memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran. Karena biasanya itu makanan itu cocok untuk ini tapi tidak cocok untuk ini. Cocok lagi untuk ini, tidak cocok untuk itu. Makanya ada memang tubuh-tubuh tertentu itu yang menyerap makanan-makanan tertentu. Misalkan begini, ada yang suka buah-buahan tapi di sebelah tidak suka buah-buahan. Dia suka daging-daging tapi di sebelah tidak suka daging-daging. Jadi itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, kemudian meningkatkan kemandirian. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita harus makan sehat dan bergizi. Gemar belajar. Apa itu gemar belajar? Saya mau tanya, sebelum kita ke sini, apa tujuanmu sekolah? Cuma belajar. Memang tujuanmu sekolah cuma belajar. Meningkatkan kemampuan individu. Angkat tangan. Siapa yang bisa kemukakan pendapatnya? Apa sebenarnya tujuanmu sekolah? Apa sebenarnya tujuanmu sekolah? Apa Afgan? Apa tuh? Belajar dan meningkatkan kemampuan. Tujuannya Afgan bersekolah itu dia ingin belajar, kemudian meningkatkan kemampuan. Kemampuan apa yang ditingkatkan ini Afgan? Banyak. Sebenarnya kita memang betul salah satu tujuan sekolah itu untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Soft skill itu yang penting. Makanya di sekolah itu banyak organisasi dibentuk. Apa tujuannya organisasi dibentuk? Untuk meningkatkan kemampuan atau soft skillnya siswa. Jadi apa sebenarnya bedanya kita bersekolah dengan tidak? Kalau cuma mau belajar, ambil saja HP, tanya apa yang kau tanyakan di HP itu muncul semua. Tapi kalian bersekolah itu yang pertama itu dididik karaktermu. Dididik karaktermu. Kalau kamu hanya cari ilmu, buka saja HP. Tapi kalau kamu mau belajar karakter, masuklah di sekolah. Makanya di sekolah itu ada beberapa peraturan yang memang harus kalian lakukan ketika kamu masuk di sekolah. Salah satunya, ini contoh, seragam. Kalau kamu belajar bisa di rumah, tapi kalau kamu mau dididik karaktermu untuk disiplin, ikut aturan masuk sekolah.
di sekolah itu ada aturan. Hari Senin, Selasa itu untuk SMA putih abu-abu. Kenapa dibuatkan aturan begitu? Supaya itu kalian disiplin, supaya kalau terjun ke dunia masyarakat, kalian itu bisa terorganisir apa yang harus kalian lakukan. Paham toh? Maksudnya kenapa kamu harus rambutmu pendek? Biar kelihatan anak sekolah. Nah, pertama, aturan. Biar rapi. Supaya ada pembedamu, kamu anak sekolah dengan bukan anak sekolah. Makanya kamu tuh dikasihkan aturan. Kalau sekolah itu pakai seragam. Kalau kamu datang ke sekolah tidak pakai seragam, berarti kamu bukan anak sekolah. Karena kamu tidak mematuhi aturan. Padahal sebenarnya itu seragam, rambut dan lain-lain tidak ada hubungannya dengan kepintaran, tidak ada hubungannya dengan kesuksesan. Tapi di sekolah itu ada aturan-aturan. Kenapa aturan-aturan itu diberikan kepada kalian? Supaya kalian itu bisa disiplin, bisa terbiasa mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian kalau ada yang digunting rambutnya tiba-tiba dia marah, kira-kira siapa yang salah? Yang menggunting yang salah atau yang digunting yang salah? Hah? Yang digunting salah. Kenapa salah yang digunting? Karena tidak mengikuti peraturan. Jadi misalkan ada yang digunting tadi, belum? Besok. Jadi kalau kamu digunting, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri karena kamu memang sudah dikasihkan aturan, kamu melanggar. Nah, kemudian bermasyarakat. Jadi perhatikan dulu, tidak lama, tinggal beberapa menit sebelum saya kirim. Kebiasaan bermasyarakat melibatkan partisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas. Manfaatnya kita bermasyarakat, yang pertama, pengembangan nilai gotong royong. Jadi di SMA itu di sekolah, kalian itu sudah diajarkan memang ini, bergotong royong. Jadi jangan temanmu menyapu, kita kerja bakti, temanmu menyapu, kamu cuma duduk-duduk dalam kelas main HP, kalau ada HP, atau duduk-duduk cerita, atau tiba-tiba kamu lari sendiri ke kantin. Kalau itu yang kau lakukan, berarti jiwa bermasyarakatmu tidak ada, jiwa gotong royongmu tidak ada. Kenapa tidak ada? Orang kerja, kamu cuma istilahnya orang dulu apa itu makan tulang. Orang kerja, kamu cuma duduk-duduk, atau bahkan nanti ada guru, baru lagi pura-pura pegang sapu. Kalau tidak ada guru, tidak tahu apa yang kerja. Kemudian, kenapa kita harus bermasyarakat? Supaya meningkatkan jiwa kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, peningkatan tanggung jawab lingkungan. Jadi bermasyarakat itu kita dididik untuk hidup di lingkungan masyarakat. Supaya itu lingkungan masyarakat kita terbiasa untuk saling kerjasama, saling bertoleransi. Tidak ada membeda-bedakan ini. Mentang-mentang dia orang kaya, dia tidak mau ikut kerja bersih-bersih lingkungan. Mentang-mentang dia anaknya pejabat, dia tidak mau turun di kegiatan masyarakat untuk ikut bersih-bersih misalkan. Makanya kenapa kebiasaan-kebiasaan ini diterapkan sedari awal, sedari dini, supaya kalau kalian terjun ke masyarakat itu tidak lagi sifat-sifat individu itu yang kalian tonjolkan. Kemudian yang terakhir, tidur cepat. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dimulai dari bangun pagi. Apa semua bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bermasyarakat, belajar, kemudian tidur cepat. Jadi salah satu ciri-ciri anak Indonesia hebat itu ini tidur cepat. Jam berapa jam tidurnya pelajar? Jam berapa? Jam berapa tidur hari? Betul. Jam 10 betul. Jam berapa bangun? 10 juga. Lambat itu berarti. Tidur cepat. Nah, ini tidur cepat adalah kebiasaan tidur tepat
waktu. Kebiasaan ini nih penting memulihkan organ tubuh. Sebenarnya itu tidur cepat mungkin tidak kalian rasakan manfaatnya sekarang, tapi akan berdampak pada kalian ketika kalian itu sudah memasuki usia tua. Sama halnya dengan begadang. Siapa yang sering begadang di sini? Apalagi ini musim-musimnya Piala Dunia. Piala Dunia itu kan jam-jamnya itu jam 3 subuh sampai pagi. Ada yang biasa begadang? Ada. Itu kayaknya karena begadang itu sudah tidur cepat. Tidur cepat itu bukan di sini diterapkan ya. Tidur cepat itu nanti kalian pulang ke rumah, ya biarkan. Mungkin dia sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidur cepat. Kenapa kita tidur cepat? Yang pertama itu supaya bangun tidak mengantuk. Kita kan mau bangun pagi. Bagaimana kita mau bangun pagi kalau tidur lambat? Tidur cepat saja belum tentu bangunnya cepat, apalagi tidur lambat. Telepon. Kalau kalian tidur jam 3, kalau bangun sholat subuh pasti Cing. sudah ruku imam, Siapa kok? pasti kau masih berdiri. Ada motor mesin. Atau sujud orang, kau juga sujud, orang sudah berdiri, kau masih sujud itu. Dikira kau sudah nanti mati syahid itu. Padahal kau ketiduran waktu sholat. Niken. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal begitu, makanya ada program tidur cepat. Tapi program tidur cepat dan bangun pagi itu tidak bisa dikontrol oleh kami, tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Kenapa? Ini adalah pribadimu. Yang laksanakan ini adalah pribadimu sendiri. Kamu tidur itu kan urusanmu, kamu bangun pagi itu juga urusanmu. Jadi yang bisa kontrol dirimu itu adalah kamu sendiri. Walaupun kita sudah memberikan program-program ini yang harus kalian lakukan. Kalau kalian tidak terbiasa di rumah setengah mati. Ini tidur cepat. Tidak mungkin nanti kalau kau misalkan sudah SMA begini, kita mau kontrol ini tidur cepat, tidak mungkin kita ke rumahmu. Bahri, tidur nak, di buku-buku lagi pantatnya Bahri, tidur Bahri. Makanya kebiasaan ini supaya kalian itu menjadi anak Indonesia hebat, terapkanlah 7 kebiasaan yang tadi, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur cepat. Karena tidur cepat ini bagian terakhir, sudah banyak saya lihat yang sudah tidur cepat, supaya tidak tidur semua. Oke, karena waktu juga sudah habis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Bapak pemateri atas paparan yang sangat membuka wawasan kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada penanya kami persilakan. Oke, jadi Bapak harap apa yang Bapak jelaskan tadi, 7 kebiasaan itu bisa kalian mulai terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalau tidak ada yang bertanya dari saya sendiri, mengucapkan mohon maaf mungkin dalam penyampaian masih banyak yang kurang jelas. Kalau memang ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tanyakan, karena saya juga ada di sini. Boleh tanyakan pribadi atau bisa ditanyakan ke guru-guru yang lain. Jadi saya Rizal Jalwi mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak pemateri. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa langsung kita implementasikan bersama. Saya Ibrahim selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.